Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Saya akan menjelaskan secara ringkas tentang metode NDT, non-destructive testing. Yang pertama ada ultrasonic pulse velocity atau UPV. Menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur kecepatan pulsa melalui beton. Kecepatan tinggi menunjukkan kepadatan dan kualitas material yang baik, sedangkan kecepatan rendah menandakan adanya cacat seperti retak atau rongga. Kedua ada rebound hammer test, mengukur kekuatan permukaan beton dengan cara memantulkan palu pegas ke permukaan beton. Nilai pantulan atau rebound number dikaitkan dengan kekuatan beton. Kemudian ada ground penetrating radar atau GPR, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi objek, retakan atau perubahan material di dalam beton. Alat ini juga cocok untuk memeriksa struktur internal tanpa membongkar. Kemudian ada semi hammer test, sama seperti rebound hammer juga, tetapi lebih difokuskan pada korelasi nilai kekuatan permukaan dengan kekuatan beton secara keseluruhan. Kemudian ada thermal imaging. Thermal imaging ini memanfaatkan sensor inframerah untuk mendeteksi perbedaan suhu di permukaan beton, yang dapat mengindikasikan area dengan kelembapan atau kerusakan internal. Kemudian pengaplikasian pada proyek konstruksi nyata. Sini beberapa poin. Yang pertama ada UPV. UPV ini digunakan untuk inspeksi kualitas beton di jembatan, bendungan, dan gedung tinggi. Kemudian yang kedua ada rebound hammer test, cocok untuk pemeriksaan cepat di lokasi proyek. Terus ada GPR, sering digunakan untuk memetakan lokasi tulangan atau kabel di dalam beton sebelum pengeboran. Kemudian thermal imaging berguna untuk mendeteksi kelembapan dalam dinding beton di gedung komersial atau residensial. Kemudian ada analisis perbandingan. Untuk metode ultrasonic pulse velocity atau UPV, tujuan pengujiannya mengukur internal kualitas beton. Keunggulannya akurat untuk mendeteksi rongga atau retakan, dan keterbatasannya tidak memberikan informasi yang kekuatan langsung. Contoh pengaplikasian di lapangan yaitu inspeksi jembatan dan bangunan. Kemudian untuk rebound hammer test, mengukur kekuatan permukaan beton, itu untuk tujuan pengujiannya. Kemudian untuk keunggulannya mudah digunakan dan portable. Keterbatasannya hanya cocok untuk permukaan. Kemudian contoh pengaplikasiannya di lapangan yaitu pengujian cepat di lokasi. Ground penetrating radar atau GPR, tujuannya yaitu memetakan objek dalam beton, dan keunggulannya tidak merusak dan akurat. Keterbatasannya memerlukan operator terlatih, dan contoh aplikasi lapangan yaitu memetakan tulang sebelum pengeboran. Terus ada semi hammer test, yaitu tujuannya mengukur kekuatan beton, dan keunggulannya yaitu prosedur sederhana, dan keterbatasannya hasil pengaruhi oleh kondisi permukaan. Untuk contoh pengaplikasiannya yaitu evaluasi kekuatan pada proyek renovasi. Kemudian ada thermal imaging, mendeteksi kelembapan kerusakan, itu untuk tujuannya yaitu mendeteksi kelembapan kerusakan, dan keunggulannya cepat dan efektif untuk area luas. Terus ada keterbatasannya tidak spesifik pada kerusakan internal, dan contoh aplikasi lapangan yaitu deteksi kelembapan pada dinding atau lantai. Terus ada refleksi terhadap